kembali di kegiatan Bina Iman Anak pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini Ibu Sisil tidak sendirian karena ada ditemani oleh Ibu Anas. Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu Nawang. Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu Ristin. Pagi anak-anak. Dan Bapak Ibu Dini. Hai anak-anak. Nah, sudah lama ya kita nggak berjumpa. Sudah dari minggu lalu. Saat ini Ibu dan teman-teman akan membawakan kegiatan pada pagi hari ini dengan sukacita. Maka dari itu sebelumnya mari kita bernyanyi dulu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak kita mulai dengan berdoa. Kita ambil sikap doa dengan baik, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk semua berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami mohon berkat-Mu agar dapat mengikuti pengajaran Bina Iman Anak pagi ini dan mendengarkan firman-Mu penuh dengan sukacita. Semua syukur dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Barnabas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan gembira. Dengan lagu firman Tuhan ada di hati. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka,
Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, anak-anak tadi sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan dari Injil Markus yang dibacakan oleh Ibu Sisil tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Betul. Anak-anak, pernahkah anak-anak berada pada situasi yang mirip-mirip lah dengan para murid Tuhan Yesus itu? Pernah, Bu. Pernah ya? Misalnya Pada saat hujan, hujan, ada suara petir. Ditambah ada kilatnya yang nyambar-nyambar itu. Gimana rasanya Bu Sisil? Takut. Tuh, takut. Apa yang ditakutin Bu Sisil? Karena gelap. Nggak bisa lihat. Tiba-tiba mati lampu, mati listrik. Listriknya mati, lampunya mati. Nah, tuh anak-anak pasti akan takut. Nah, dalam situasi takut ini, satu hal anak-anak ya yang harus anak-anak ingat, yaitu kita harus tenang. Kita harus tenang. Selain itu, apa yang perlu kita lakukan, Bu Sisil? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, berdoa pada Tuhan Yesus. Apa yang Bu Sisil mohon pada Tuhan Yesus? Mohon perlindungan, penyertaan, dan juga berkat agar semuanya bisa teratasi dan dijaga dengan baik oleh Tuhan Yesus. Betul anak-anak. Tuhan Yesus itu ada di sekeliling kita. Maka ketika kita takut, kita mohon perlindungan pada Tuhan Yesus. Kita mohon ditemani oleh Tuhan Yesus. Kita tetap tenang karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama kita, ada menemani kita, melindungi kita. Tuhan Yesus juga akan menemani kita dalam setiap aktivitas kita. Maka jangan lupa, ingat selalu ya anak-anak, tiap kali kita mau melakukan aktivitas, kita selalu berdoa terlebih dahulu. Misalnya apa Bu Sisil? Sebelum belajar. Betul. Sebelum makan. Betul. Sebelum tidur. Iya. Kalau kita mau bepergian perlu berdoa dulu? Perlu, Bu, supaya selamat sampai di tujuan dan bisa kembali ke rumah dengan selamat juga. Betul. Tapi selain berdoa dengan Tuhan Yesus ya, kita memasrahkan diri kita pada Tuhan Yesus, kita juga harus jaga-jaga ya Bu Sisil. Betul, tetap harus berjaga-jaga dan waspada kepada keadaan sekitar. Iya, misalnya kalau kita mau pergi, kita lihat nih langit mendung. Maka selain berdoa kita ngapain lagi Bu Sisil? Bawa payung. Betul ya. Jadi kita memang pasrah, kita memang berdoa, mohon kasih, mohon perlindungan Tuhan Yesus. Tapi kita juga berjaga-jaga, menjaga diri kita juga. Bawa payung. Dan teristimewa saat ini kita masih berada pada situasi pandemi. Tiap kali kita keluar rumah, maka harus menggunakan masker. Betul. Dan selalu ingat untuk cuci tangan dan selalu jaga jarak. Itu ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada perlindungan Tuhan Yesus, tapi kita juga harus waspada dan tetap melihat situasi di sekeliling kita. Terima kasih.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengadakan kreativitas membuat perahu. Yang dibutuhkan sedikit kok, cuma kertas origami. Dan peralatan lainnya seperti pensil warna atau spidol bisa nanti. Sekarang kita lihat dulu ya cara melipat perahunya. Silakan Ibu Ristin. Oke, Bu Sisil. Kita lipat seperti ini anak-anak ya. Satu lagi, 2 kali. Seperti ini. 2 kali ya. Bolak balik. Lipat lagi menjadi persegi. Ini. Lipat lagi. Jadi lipatnya 2 kali ya. Sisi kanan, sisi kiri, itu juga sebaliknya. Lalu lipat lagi. 3. Ya. Nanti anak-anak bisa dibantuin sama mama, papa, atau kakak di rumah ya kalau bingung. Ini dimasukkan. Nah ini nih bagian melipatnya. Perhatikan. Rapi dan kunci. Jadi seperti ini ya. Lalu dilipat lagi. Dua-duanya berhadapan. Dua-duanya ya. Dua-duanya sudah berhadapan. Ya. Terus satu dilipat. Satunya dilipat ke dalam. Ya. Jadi deh. Lalu dilipat lagi bawahnya supaya dia bisa berdiri. Seperti ini. Nanti anak-anak di rumah bisa ditambah hiasannya yang boleh diwarnain, digambar, bebas. Lalu jangan lupa ditulis juga ayat mas kita hari ini. Apa ayat masnya? Betul, Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ingat, itu ayat masnya ya. Ditempel di atas perahunya. Nanti jadinya seperti ini. Selamat berkreasi. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah di penghujung kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini. Jangan lupa ya, tadi anak-anak sudah berkreativitas dengan Bu Sisil dan Bu Ristin. Tadi hasil kreativitasnya difoto. Minta tolong papa mama kirimkan ke pendamping dia di wilayah masing-masing untuk di-share supaya teman-teman yang lain yang ikut bersuka cita dan juga bisa mengikuti kegiatan Bina Iman untuk yang minggu depan. Nah, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Sekarang kita akan berdoa, anak-anak. Mari kita berdoa, kita dengan sikap yang baik, tutup mata, tunduk kepala, dan tangan dikatukan di depan dada. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan Bina anak-anak pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bersuka cita, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan juga berkreativitas. Bantu kami Tuhan, anak-anak Engkau, untuk semakin percaya, semakin beriman dalam keadaan apapun. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau boleh sertai para pendamping dia, orang tua kami dan teman-teman kami, supaya semua dalam keadaan sehat. Semua doa ini kami naikkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rasul Barnabas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
yang